Assalamualaikum semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi mapel komputer dan jaringan dasar KD 3.2 dan 4.2. Sebelum itu jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Oke, komponen pertama yang kita bahas di sini yaitu adalah prosesor. Merupakan sebuah IC yang mengontrol seluruh jalannya sebuah sistem komputer. Prosesor atau CPU atau sebagian orang lagi menyebutnya prosi bisa dibilang sebagai otak pada sebuah komputer karena bertugas melakukan perhitungan maupun memerintah program yang akan dijalankan oleh komputer. Proses inputan data menjadi keluaran berupa output merupakan fungsi dasarnya. Prosesor ini nanti penempatannya akan diletakkan di motherboard. Kemudian perangkat selanjutnya itu PC cooler atau heatsink fan. Heatsink di bagian bawahnya yang berupa aluminium, kemudian fannya yang bagian atasnya. Heatsink merupakan perangkat komputer yang berfungsi mengurangi panas yang dihasilkan oleh komputer, atau lebih tepatnya lagi nanti penempatannya dipasang di atas CPU atau prosesor tadi. Kemudian juga biasanya diberikan gel atau pasta agar si heatsink ini bisa menempel dengan baik dan membantu mengurangi panas prosesor juga. Oke, next ada motherboard atau papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen seperti prosesor, kemudian nanti ada hard disk, ada RAM, dan lain sebagainya. Dalam istilah bahasa Indonesia, motherboard itu diterjemahkan sebagai papan induk. Ya iya, karena semua komponen itu nanti berkumpul di situ. Selanjutnya ada RAM atau Random Access Memory, merupakan perangkat keras yang berfungsi menyimpan data maupun instruksi yang dilakukan oleh prosesor. Jadi penyimpanan data di sini bersifatnya hanya sementara, tidak permanen seperti nanti hard disk ya. Berbeda dengan hard disk, penyimpanan pada RAM ini bersifat sementara. Ketika komputer dimatikan, data maupun instruksi yang disimpan oleh RAM akan hilang atau dikosongkan kecuali komputer tersebut dalam mode hibernate atau sleep lah. Oke, perangkat selanjutnya yaitu hard disk atau HDD, hard disk drive, merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan. Dalam perangkat hard disk itu terdapat sebuah piringan yang berputar menampung data-data secara magnetis. Berbeda dengan RAM tadi yang menyimpan data atau instruksi sementara, hard disk ini akan menyimpan data seperti musik, dokumen, gambar, video, dan lain-lain secara permanen kecuali dihapus oleh si pengguna tersebut. Perangkat selanjutnya ada VGA atau Video Graphic Adapter. Adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi mengolah data grafik yang akan ditampilkan oleh monitor. Jadi istilah gampangnya yaitu si CPU ini memproses perintah kemudian tampilkannya itu di monitor. VGA juga memiliki prosesor yang biasa disebut dengan GPU atau Graphic Processing Unit. Biasanya perangkat keras yang satu ini sangat dibutuhkan khususnya bagi para gamer atau desainer. Perangkat selanjutnya yaitu LAN card. Perangkat ini berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan. LAN card ini biasanya ada yang berupa wireless atau wire, yaitu dengan menghubungkan port RJ45. Tanpa LAN card, komputer kita tidak akan bisa terhubung ke jaringan. Seperti itu simpelnya. Next, perangkat berikutnya yaitu ada PSU atau power supply. Merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai penyuplai daya ke komponen-komponen yang lain seperti motherboard, prosesor, VGA, dan lain-lain. Power supply ini bisa dibilang sebagai jantungnya komputer, jadi mustahil komputer bisa hidup tanpa perangkat yang satu ini. Jadi jika komputer tidak bisa menyala sama sekali, yang patut dicurigai pertama kali adalah perangkat yang satu ini. Selanjutnya ada monitor yang berfungsi untuk menampilkan output hasil pengolahan data yang berupa grafis. Tiap monitor memiliki resolusi masing-masing yang akan menentukan kualitas si monitor tersebut. Selanjutnya yaitu mouse, termasuk ke dalam perangkat input, berfungsi untuk menggerakkan kursor atau menunjuk aplikasi yang ingin dijalankan. Perangkat ini dinamakan mouse atau tikus karena mungkin bentuknya mirip seperti tikus kali ya.
Selanjutnya ada keyboard. Sama seperti mouse merupakan perangkat input, biasanya tersusun dalam bentuk QWERTY. Kemudian fungsinya itu untuk menginput atau memasukkan huruf, angka, ataupun karakter-karakter yang lain, ataupun bisa juga digunakan untuk menjalankan perintah-perintah di komputer tersebut. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian nggak suka. Jangan lupa subscribe untuk dukung channel ini. See you in the next one. Bye bye.